Tiada 1000 langkah tanpa satu langkah kecil yang memulainya. Itulah sebalis kalimat yang mendefinisikan apa itu Atomic Habits. Teman-teman, jumpa kembali dengan saya Andika dalam review buku yang kali ini berjudul Atomic Habits. Seorang yang ingin memperbaiki diri kebanyakan hanya berfokus akan hasil dan ganjaran yang akan ia dapatkan. Seseorang mengira apabila ia ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik, ia perlu memerlukan perubahan besar pada dirinya. Padahal, pada dasarnya, perubahan-perubahan nyata dan hebat yang akan kita temukan ialah gabungan ratusan bahkan ribuan hal-hal kecil yang kita lakukan sebelumnya. Dalam buku ini, James Clear menegaskan bahwa perubahan hal-hal kecil yang dianggap remeh atau bahkan sering tidak kita hiraukan justru merupakan salah satu faktor yang berperan besar dan akan tumbuh menjadi hal-hal luar biasa dalam hidup kita. Membuat perbedaan ke arah lebih baik 1% sehari. Seperti contoh, misalnya, memulai hari dengan meminum air putih, rutin menimbang berat badan, merapikan kamar setelah bangun dari tidur, dan proses kecil lainnya. Tetapi proses 1% itu akan menentukan siapa kita sekarang dan siapa kita nanti apabila kita mempraktikkan hal itu terus-menerus. Permasalahannya, pemenang dan pecundang memiliki tujuan yang sama. Kutipan di atas merupakan salah satu kutipan yang tertera di buku ini dan cukup menyadarkan saya bahwa ya, memang betul, pemenang dan pecundang memiliki tujuan yang sama. James Clear menjelaskan bahwa yang membedakan antara winners dan losers ialah sistem yang mereka ampuh. Seorang pemenang, ia akan terbiasa bersemangat dalam mengerjakan hal-hal yang sama berulang-ulang, memperbaiki diri sedikit demi sedikit dengan konsisten. Ia juga harus jatuh cinta akan keborosan. Berbeda dengan pecundang, ia hanya akan bergairah ketika mendapatkan hasrat, lalu bosan ketika hasrat menurun, dan pada akhirnya ia akan mencari alasan untuk melewatkannya. Pada buku ini, Clear membagi bagaimana cara menciptakan kebiasaan baik dan bagaimana mempertahankannya menjadi 4 bab. 4 bab besar. Apa itu? Yang pertama atau hukum ke-1, menjadikannya terlihat. Pada kaidah pertama ini, menjadi terlihat ialah dengan menghubungkan sebuah kebiasaan baik dengan sebuah petunjuk. Ini bisa tergantung situasinya. Apabila seseorang ingin menurunkan berat badan misalnya, maka apabila ia melihat lift, ia akan menggunakan tangga saja, bukan menggunakan lift. Menjadikan sebuah konteks menjadi petunjuk ialah salah satu tahap untuk memulai kebiasaan ini. Begitu kebiasaan terbentuk, mustahil kita akan melupakannya, dan jadilah itu sebagai pengendalian diri. Hukum kedua, menjadikannya menarik. Inti dari kaidah kedua ini adalah perlunya kita membuat kebiasaan yang telah kita mulai sebelumnya menjadi sebuah kebiasaan yang menarik. Karena sesungguhnya pengalaman yang menyenangkanlah yang akan memotivasi kita untuk melakukan kebiasaan itu secara terus-menerus. Contoh sederhananya misalnya merujuk ke kebiasaan menggunakan tangga alih-alih lift. Kita biasa membuatnya menyenangkan dengan menggabungkan hal itu dengan hobi kita. Tiap saya pergi misalnya kerja dengan menggunakan tangga alih-alih lift, setelah pulang kerja saya akan mendapat ganjaran bisa menonton satu video terbaru atau video-video yang bermanfaat. Hukum yang ketiga, menjadikannya mudah. Pada kaidah ini atau ketiga ini, kita perlu menciptakan sebuah kebiasaan menjadi mudah. Salah satu yang dapat kita lakukan ialah menciptakan lingkungan tempat melakukan kebiasaan baik menjadi nyaman dan tanpa hambatan. Kebiasaan atau biasanya kita malas merapikan kantor dan meja. Kita setiap hari, padahal tujuan merapikan kembali setiap hari itu menggunakan sebuah ruangan bukan hanya untuk kebersihan setiap kegiatan berakhir, tapi juga untuk menyiapkan dan memudahkan kegiatan yang akan datang. Intinya adalah kita perlu merancang hidup kita supaya aksi-aksi dan kegiatan baik yang paling penting adalah aksi-aksi yang paling mudah dikerjakan. Kemudian hukum yang keempat, menjadikannya memuaskan. Sebuah proses akan terlihat memuaskan apabila kita memiliki perasaan bahwa kita mengalami kemajuan. Nah,
Dengan ini, kita perlu membuat pemantauan akan kebiasaan dan proses kita. Ini bisa ditandai mulai dari penandaan pada kalender atau mencatat perkembangan latihan kita. Pemantauan kebiasaan ini memberikan kepuasan kepada kita karena menyediakan bukti tentang kemajuan kita. Dengan 4 kaidah di atas, ialah untuk membiasakan kebiasaan baik. Begitu pula dengan membuang kebiasaan-kebiasaan buruk. Lakukan keempat hukum itu, namun dalam metode kebalikannya, yakni yang pertama, menjadikannya tidak terlihat. Yang kedua, menjadikannya tidak menarik. Dan yang ketiga, menjadikannya sulit. Dan yang terakhir, menjadikannya tidak memuaskan. James Clear atau penulis buku ini memberikan banyak sekali contoh dan perumpamaan dalam buku ini yang mudah untuk dipahami sambil menjelaskan mengenai tahapan memperbaiki kebiasaan hidup. Mengajarkan kepada kita sebagai pembaca bahwa meraih hal luar biasa tidak harus bergantung pada hasrat dan ganjaran, tetapi sistem. Clear juga menegaskan bahwa kerugian dalam membiasakan kebiasaan baik ada di masa sekarang, sedangkan kerugian kebiasaan buruk akan ada di masa mendatang. Itulah review buku Atomic Habits, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam literasi.